Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, secara tegas akan mengubah total tata ruang di wilayah terdampak longsor Cisarua. Kawasan yang kini tertimbun material tanah tersebut akan segera dipulihkan melalui program penghutanan kembali guna mencegah bencana serupa di masa depan. Deddy mengatakan, setelah proses pencarian para korban selesai, kawasan tersebut tidak boleh lagi dijadikan pemukiman oleh warga. Pemerintah Provinsi Jabar juga telah menyiapkan paket bantuan komprehensif bagi para korban terdampak, yakni santunan kematian sebesar Rp25 juta per jiwa untuk ahli waris, biaya hidup berupa jaminan kebutuhan pokok selama 2 bulan bagi pengungsi, serta relokasi rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal ke lokasi baru yang lebih aman dengan konsep pembangunan yang selaras dengan lingkungan. Hal tersebut diungkap Deddy pada Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peringatan dini. Ia mengambil contoh kasus di Arjasari, Kabupaten Bandung, ketika warga tetap bertahan meski tanah sudah terlihat retak. Konsep penghutanan ini tidak hanya berlaku untuk Cisarua. Deddy memastikan kebijakan serupa akan diperketat di kawasan Bandung Utara. Sebagai area tangkapan air bagi Bandung Raya, kawasan Bandung Utara tidak punya pilihan lain selain tetap hijau. Terjadi di luar Cisarua. Karena kalau yang musibah Cisarua sudah jelas konsepnya kan, yang meninggal kita akan santuni 25 juta terhadap ahli warisnya. Rumah-rumahnya akan kita relokasi, biaya untuk hidup 2 bulan sudah kita berikan. Kemudian yang meninggal, yang terkubur terus dievakuasi ya, hari ini dicari. Kemudian setelah itu kita akan segera relokasi dan wilayah itu akan saya hutankan. Dan konsep untuk bangun rumahnya sesuai dengan lingkungan, tanahnya insya Allah kita penuhi. Nah yang berikutnya adalah mencegah yang nggak boleh terjadi lagi di tempat lain. Nah di kita ini kan kebiasaan warga kita ini. Kalau dikasih peringatan dini itu nggak nurut. Kasus yang di Bandung aja kan gimana desanya Arjasari. Arjasari kan sudah ada belah, tapi kan bandel gitu loh. Nah kita ini kebiasaan bangsa kita ini ribut setelah kejadian. Tidak pernah ribut sebelum kejadian. Lebih baik menurut saya ribut sebelum kejadian daripada ribut setelah kejadian. Pak Wapres KPU ya, Pak? Ya. Kawasan Bandung iya. Itu Ya. kita fokus Ya sama, kita harus dihutankan, nggak ada jalan lain ya Pak. Masyarakat Pak, arahan Wapres Pak soal ditindak yang alih fungsi lahan itu gimana Pak? Ya tinggal ahli fungsi lahannya korporasi apa perorangan, kan gitu loh. Nah kalau penindakan, ya apakah orang-orang yang, mohon maaf ya, masyarakat kelas menengah ke bawah, mau kita adili kan masyarakat biasa. Kalau itu korporasi harus ditindak, gitu loh. Kalau perorangan masyarakat awam dan karena kebutuhan justru bukan ditindak, tetapi dikasih pekerjaan baru agar mereka tidak melakukan alih fungsi. Pak, udah ada informasi belum Pak di sana rata-rata warga lahannya milik pribadi atau mengelola punya orang lain gitu Ya, Pak? kalau kita mau jujur asalnya dulu tanah hutan, gimana itu bisa berubah menjadi milik perorangan atau milik perusahaan? Itu aja dulu. DBH dipakai. Kenapa? Tahun kapan? Ya kita terima apapun lah, yang penting kita kerja. Nah, main rebutan itu walaupun yang di atasnya mau turun, selama yang di bawahnya kokoh menahan, dia tidak akan jatuh. Nah, problem yang terjadi saat ini di sini adalah yang di atasnya sudah turun, yang di bawahnya sudah tidak bisa nahan. Apa yang di bawah tidak bisa nahan? Sudah tidak ada lagi bebatuan yang kokoh, tidak ada lagi kayu-kayu yang kokoh, tidak ada lagi akar-akar yang kokoh, sehingga ketika longsornya turun nggak ada lagi menahan. Dan sampai ke sini itu kan karena tidak ada yang menahan. Andai kata di sebelah sana banyak pohon yang bisa menahan, mungkin tidak akan separah ini. Longsor ahli waris, gitu ya. Jadi mereka yang anggota marinir pun nanti ada keluarga yang ahli warisnya, nanti kita berikan. Dan kita juga menyampaikan ini juga termasuk pada 2 anggota Babin Kamtibmas loh. 2 anggota Babin Kamtibmas yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh ayahnya, itu juga termasuk bagian dari yang gugur dalam melaksanakan tugas. Karena mereka ingin pergi ke tempat tugas, di jalan mengalami kecelakaan, gitu loh. Itu juga bagian yang harus kita hormati. Ya. Pak, melihat kondisi untuk dari Cimahi sendiri, Pasilaung ini kan banyak nih area-area tebing yang udah beralih fungsi, ini gimana Pak? Dari daerah lain akan dicek lagi. Ini kalau itu tanahnya perhutani saya hijaukan. Ya.
Pak rencana memanggil perhutani berarti kapan Pak? Tadi seperti yang disebutkan. gampang atau bisa ditelepon isukan ya angus. Ya, dulu. Ibu, ini bisa diceritakan nih waktu awal kejadiannya itu jam berapa sih Bu? Sekitar jam 3 kurang lah, setengah 3-an ya. Kurang. Gitu ceritanya. Jadi suara gemuruh dulu seperti pesawat. Nggak lama kemudian itu seperti ada yang jatuh, bluk gitu. Langsung banyak teriakan. Dan ya ternyata ya keluarga besar, berapa 13 rumah di Pasir Kuda mah, RT Pasir Kuda yang jadi korban. Kalau korbannya mah 3 rumah yang belum diketemukan. Oh, 3 rumah. Dia 3 rumah. Satu rumahnya 4 orang, yang satu rumahnya ada yang 5 orang, ada yang 3 orang kurang lebih, ada 10 atau lebih mah gitu loh. Iya, Itu korbannya. katanya ada 2 kali kejadian ya Bu ya? Iya, yang pertama itu baru puing-puing. Ya, bisa menyelamatkan dulu yang lain, berlarian, menyelamatkan keluarganya, itu harta benda yang bisa dibawa. Yang kedua kalinya nggak bisa terselamatkan lagi, udah tertutup sama puing-puing. Yang pertama itu jam berapa Bu? Yang pertama itu kisaran hanya berbeda 30 menit lah. Oh, Iya, tapi setengah masih 3. dini hari ya? Iya, setengah 3, jam 3-nya datang lagi susulan gitu. Betulan. Iya. Emang di sini emang rawan bencana longsor? Atau Enggak Pak, enggak. Seumur-umur di kampung saya ini baru sekarang terjadi parah seperti ini. Baru kali ini. Nah Ibu, tadi juga kan ada yang ditemukan juga ya? Iya. Itu siapa sih Bu? Itu Pak Dadang. Ya, istrinya sama anak-anaknya belum diketemukan. Iya, 3 orang lagi, tetangganya ada sebelahnya itu serumahnya 5 orang belum ditemukan juga. Gitu. Tapi kalau rumah Ibu gimana Bu? Alhamdulillah aman, tapi katanya sama pihak desa harus mengungsi dulu, siaga 1 katanya. Katanya akan ada susulan lagi, makanya semua sekampung, 2 kampung ya, Pasir Kuning sama Pasir Kuda ngungsi dulu gitu. Ada yang ke saudaranya, saudara jauh, ada yang ke desa. Ya, kalau Ibu kemana Ibu? Saya mah ke saudaranya, dekat desa ada saudaranya. Dekat desa. Iya. Ibu kan sekarang tuh rawan juga bencana alam ya. Mungkin ada harapan buat pemerintah seperti apa nih? Ya gimana ya, kalau harapannya mudah-mudahan ada bantuan buat korban, santunan buat korban yang meninggal juga. Kasihan gitu, apalagi yang korban rumah yang gitu mah nggak tahu, sanak saudaranya jauh, rumah sudah habis. Kasihan gitu, mudah-mudahan ya ada bantuan buat keluarga gitu. Oke, Ibu yang tadi tuh yang dibawa itu tuh pekerjaannya apa sih Bu? Yang Serabutan. 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 Usianya berarti mungkin kira-kira 60 atau 55-an. berarti Ibu kenal dekat juga ya? Iya, kenal ini karena kampung saya juga. Baru kali ini terjadi seperti ini di sini. Oke.